dipakai untuk bahan energi kinetik. Nah, untuk menuju ke sana kita punya ya F fungsi T didapatkan percepatannya, ya urutannya fungsi waktu, AdV per dV, V-nya adalah sekian. Maka kita dapatkan persamaan setelah kita integralkan. Nah ini ya, rumus ini saya kira tidak boleh dihafalkan, tapi harus kamu pahami bagaimana cara mendapatkan persamaan kecepatan. Jika dari rumus awal benda mendapatkan gaya, dia bergerak, berarti berlaku hukum Newton kedua. A sama dengan sigma F per N-nya. Kalau F-nya fungsi T, berarti A-nya juga fungsi T. A fungsi T kita dapatkan kecepatan. Kita perlu rumus kecepatannya. Kemudian setelah kita integralkan, saya tidak perlu menjelaskan bagaimana cara integrasinya. Kalian dianggap sudah bisa kita mengalir integrasi fungsi sederhana ini. Walaupun kenyataannya beberapa periode evaluasi masih ada dari mahasiswa itu yang salah dalam mengintegralkan atau mendiferensialkan sebuah fungsi. Saya kurang tahu penyebabnya, tapi yang jelas itu kenyataan masih terjadi. Ya. Bagi kalian, kalau misalkan ada yang lupa, segerakan pada saat masa kuliah ini fungsi-fungsi matematik tertentu, bagaimana kita mendiferensialkan, bagaimana kita mengintegralkan. Ya, tidak mungkin kita beberapa kolega atau dosen fisika menjelaskan ini. Demikian pula dosen matematik atau kalkulus juga nggak mungkin mengulang kembali, tidak. Ya, dianggap sudah lewat materi ini. Kemudian bagaimana untuk mendapatkan konstantansi? Konstantansi kita dapatkan pada saat kondisi syarat batasnya. Syarat batas yang kita dapati adalah pada saat T sama dengan 0, C-nya kita dapatkan T sama dengan V-nya 0. Dan demikian C sama dengan 0 bersamaan V fungsi V-nya dengan demikian. Kemudian setelah 4 detik, ya, setelah 4 detik setelah 4 detik kita akan dapatkan perubahan energi kinetiknya setengah mv2 kuadrat kita masukkan. Dengan demikian kita dapatkan perubahan energi kinetik 5126. Nah sekarang misalkan dari kalian ada yang jalan lintas, berapakah perubahan energi kinetik dari balon itu setelah 4 detik T-nya dimasukkan ke sini? Nah, coba kalau misalkan F-nya adalah 60 T plus 40, T-nya dimasukkan, T-nya dimasukkan 4, kemudian kita dapatkan M-nya, A-nya ketemu. Nah sekarang kemudian kita mencari energi kinetik. Energi kinetik itu V-nya, V pada saat 4 detik ini. Kalau ada A, berarti jenis gerakannya adalah GR dB. BB sama dengan vektor plus anti. Hanya ketemu T-nya dimasukkan 4 detik. Bagaimana? V-nya sama tidak dengan cara perhitungan semacam ini? Coba silakan dihitung, ya, untuk membuktikan kalau misalkan T-nya langsung masukkan 4, apa yang terjadi? Coba hitung. Hanya yang adalah 60 kali 4 tambah 40 kali 40. Hitung berapa nilainya? 7. Kemudian PT sama dengan V0 plus AT. V0 yang 0, A-nya 7 kalikan T 28, ya. Itu V-nya. Nah sekarang dimasukkan setengah MV kuadrat. V1 nya 0. Ketemu berapa? 28 14. Sama kan? Beda. Ya. Tadi V2 ini dengan caranya adalah 16 meter per sekon. Ini adalah 16 meter per sekon bukan kuadrat, ya. Hasilnya bagaimana? Beda. Terus yang benar yang mana? Yang benar adalah yang ini, ya.
Kenapa? Jika T-nya kamu masukkan angka 4 gitu, apa yang terjadi? F-nya konstanta atau konstan. T-nya 4 berarti berapa? 280 Newton. Ya. Sedangkan di dalam soal ini F-nya itu fungsi waktu. Pada saat T sama dengan 0, F-nya berapa? 40. T-nya 2, 180 dan seterusnya. Ya, rasanya kalau 60 kali 2 tambah 40 kan, 160 ya. Jadi itu maksud saya, dari kalian seringkali ada saja ya, bahwa kalau ada soal semacam ini, pertanyaan adalah berapa perbandingan kinetik dari balon tersebut setelah 4 skor. Seolah-olah 4 dimasukkan ke sini, kita dapatkan A, kita dapatkan V, sama-sama ketemu energi-energinya. Ada 2 ya, ada 2 seolah dengan cara itu kita dapatkan energi-energinya juga ya. Terus mana yang benar? Ternyata yang benar adalah ini. Apa penyebabnya? Secara fisis, kalau kita menggunakan cara ini, F yang kerja pada benda itu fungsi waktu. Pada saat T sama dengan 0,40, T sama dengan 1 detik, dia meningkat. Tapi kalau T-nya langsung masukkan ke 4, apa yang terjadi? Balon mendapatkan gaya konstan yang besarnya adalah 280 Newton. Ternyata berbeda. Ya. Kemudian jika kita mendorong atau memberikan gaya pada sebuah benda, menyebabkan benda berpindah dari posisi awal dan posisi kedua, terjadi perbedaan ketinggian. Kalau ada perbedaan ketinggian, kita menggunakan energi potensial dari gravitasi. Ada rumus energi potensial gravitasi adalah gaya berat adalah mg dikalikan dengan ketinggiannya, ya, ketinggiannya. Karena ini sudah asing dan relatif, tidak ada sesuatu yang baru. Sorry, harusnya ada contoh ini, ya. Jadi saya ulang, jika balok ini, misalkan balok ini digeser, kita gaya, tetapi dia melewati bidang miring ke atas. Ya. Kalau bidang miring ke atas, maka usaha yang diberikan oleh gaya F ini sama dengan delta EK plus delta EV. Kenapa di sini langsung delta EK? Ya karena delta EV-nya 0. Ya, delta EV-nya 0. Dan perlu kita ketahui bahwa perubahan net netik dengan perubahan net potensial itu berbanding terbalik. Jadi itu saya kira perlu saya sampaikan. Ya. Kemudian di situ ada istilah usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif dan gaya non konservatif. Buku juga ada. Maksudnya apa? Yang terkesan kalau di keseharian di digital media sosial ada partai konservatif, ada partai non konservatif. Gambaran sederhananya, kalau kita gambarkan ya, untuk memahami apa yang maksud dengan gaya konservatif dan gaya non konservatif. Ini ada 3 balok dari ketinggian yang sama, ya, ketinggian yang sama ini. Berapa usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi pada masing-masing benda pada saat lepas dari ketinggian A. Ya. Usaha tadi karena ini adalah gaya yang bekerja adalah gaya berat mg, kemudian lintasannya perpindahan adalah A. Dan berarti usaha yang dihasilkan oleh ini adalah mg kan? Gaya dengan perpindahan adalah usahanya untuk mencapai
Kemudian yang gambar kedua. Gambar kedua, gaya yang dialami oleh benda tidak langsung ke bawah, tapi melintasi bidang miring. Gaya yang ketiga adalah gaya berat. Berarti kita harus uraikan komponen yang sejajar bidang miringnya. Kalau sin theta, berarti di sini mg sin theta. Jadi gaya yang menyebabkan benda ke bawah ini adalah mg sin theta dikalikan perpindahannya. Perpindahan. Kalikan dengan panjang lintasannya. Ya, sehingga kamu mendapatkan mg sin theta dikalikan dengan s nya. Ya. Kemudian sin theta. Sin theta adalah h per s. Ya. Kemudian kamu cross check nanti hasilnya sama atau tidak. Masih sama enggak? Tadi mg sin theta kalikan s. Sin thetanya kita ganti dengan h per s. Ya. Nah, hasilnya gimana? Usaha yang dilakukan oleh benda ke sini sama enggak dengan mgh? Sama. Kemudian benda ini dilempar ke atas, kemudian jatuh ke bawah. Ya, lempar ke atas atau jatuh ke bawah. Gaya apa saja yang terjadi pada benda ini? Ya, ini naik kemudian ke bawah dengan cara serupa tadi, maka kita akan dapatkan tetap aja mg kalikan h. Ini tadi ya, ini yang kita bahas ternyata menghasilkan yang sama walaupun lintasannya berbeda. Ya. Analisis yang ketiga, usaha dari benda bergerak dari A sampai ke kemudian C. Posisi awalnya di A, posisi akhirnya di C. Ini kalau kalian ikuti ternyata hasilnya tentang mg dan H. Nah, ini yang nanti akan memberikan pemahaman bahwa dari ketiga benda tersebut pada saat dia berpindah dari posisi A ke akhir, gitu ya, ternyata menghasilkan usaha yang sama meskipun lintasannya berbeda. Yang menyebabkan dia berpindah adalah karena ada gaya. Dari ketiganya, gaya apa yang terjadi tersebut? Gaya gravitasi. Berarti itu yang disebut dengan gaya konservatif. Ya. Gaya kondisi awal dan akhirnya sama. Artinya kalau benda dari pindah dari posisi awal dan posisi akhir, ya, misalkan di sini ada energi 10, kemudian ke posisi kedua, energinya sama. Gaya yang merupakan benda-benda tersebut gaya konservatif. Tetapi sebaliknya, ya, kalau misalkan yang paling gampang, jika di sini ada gesekan, ya, misalkan massa benda ditaruh di atas, ya, energi potensialnya adalah mg kalikan h. Kemudian ada gesekan sampai di sini, bagaimana? Apakah energinya berubah atau tetap sama nilainya? Gimana? Berubah menjadi berkurang karena dilawan oleh gaya gesekan. Nah, gaya gesekan salah satu contoh gaya non konservatif, gaya yang bergantung pada lintasan. Tapi kalau gaya gravitasi adalah gaya konservatif, gaya yang tidak bergantung pada lintasan. Ya. Jadi hingga saat sekarang kalian sudah bisa memahami atau membedakan mana yang masuk dengan gaya konservatif dan gaya non konservatif. Ya, ini beberapa gaya yang masuk gaya konservatif tadi adalah gaya gravitasi, kemudian gaya warna bekas, ya. Kemudian gaya Coulomb, gaya magnet,
di kalian ada kuliah fisika nggak di yang kedua? Ada juga. Jadi ada kuliah listrik dan magnet. Nah, sekarang ini di semester 1, walaupun mungkin dari kalian materinya sulit atau setengah sulit dan seterusnya, tapi yang kita pelajari visualisasi itu nampak kelihatan, benda bergerak dan seterusnya, air mengalir, lidah nanti, gitu ya, panas dan seterusnya. Tapi nanti pada saat listrik magnet kita membahas secara fenomena alam, tapi sulit untuk kita lihat secara visualisasinya. Harus menggunakan alat-alat ya untuk membuktikan adanya listrik atau magnet. Ya. Sekarang logikanya lebih sederhana, lebih mudah dipahami untuk fisika mekanika. Gaya konservatif ya, ini setelah kita dapatkan ternyata dipakai untuk merubah nilai potensial. Oke lah, ini nanti silahkan di paham, mungkin di buku juga sudah ada. Kalau kita mengacu 3 kejadian tadi, usaha pada benda 1, 2, dan 3 dari kita hitung dengan cara BK. Ya, berarti usaha yang dihasilkan oleh gaya konservatif ternyata sama dengan minus perubahan energi potensial dari sisi awal dan sisi kedua. Ya. Usaha yang kita berikan yang dihasilkan oleh gaya konservatif sama dengan minus delta potensial gravitasi. Ini. Ya. Baik, kejadian 1, 2, dan 3. Nah, sekarang bagaimana gaya non konservatif? Sebuah benda mendapatkan gaya konservatif dan gaya non konservatif sekaligus. Misalkan benda kalau ditaruh di lantai, lantainya tidak licin, ada gaya gesekan. Berarti kalau kita berikan gaya dari luar, kemudian situ ada gaya gesekan, misalnya ada gaya non konservatif, usaha yang bekerja pada benda itu otomatis bekerja dua-duanya, kemudian menyebabkan benda berpindah kalikan delta S, maka kita dapatkan bentuk umum. Usaha yang kita berikan ya terdistribusi oleh usaha yang dihasilkan gaya konservatif plus gaya non konservatifnya. Kebetulan gaya non konservatif tandanya minus. Setelah kita dibolak-balik seperti matematis, maka kita akan dapatkan bentuk umum usaha yang dihasilkan oleh gaya non konservatif sama dengan perubahan energi kinetik plus energi potensialnya. Coba di satu-satu nanti silahkan disematkan gitu ya. Konsekuensi bentuk umum kita ya, bahwa usaha yang dihasilkan sebenarnya dari sini sih ya. Bentuk umumnya adalah usaha yang dihasilkan oleh gaya yang kita kerjakan pada benda, ada konservatif dan non konservatifnya. Ternyata hasilnya adalah semacam ini. Usaha yang dihasilkan oleh gaya non konservatif sama dengan perubahan energi plus energi potensialnya. EK2 min EK1, EP2 min EP1. Dan ini yang sebelah kanan ini delta EK per delta EP merupakan energi mekanik. Ya, jadi energi mekanik itu adalah jumlah energi kinetik plus energi potensial gravitasinya.
jika di dalam lintasan benda tidak ada gaya non konservatifnya, sehingga ini kita masukkan ya di sini 0, maka kita dapatkan bentuk umum yang selama ini kita hafalkan dari kelas 3 SD yang disebut sebagai hukum kekekalan energi mekanik. Sebenarnya ini banyak yang menyorot mengkritisi jangan pakai kekal, karena kekal itu kalau di alam tidak ada yang kekal sih, gitu ya. Harusnya keseimbangan, ya, kesetaraan. Karena sudah lazim, ya sudah, ya. Artinya kalau misalkan benda itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain karena ada gaya yang kita berikan, berlaku hukum kekekalan energi mekanik jika tidak ada gaya non konservatifnya. Kalau gaya gesekannya nggak ada, maka berlaku hukum kekekalan energi mekanik, di mana total energi mekanik di posisi awal sama dengan total energi mekanik di posisi yang kedua, di mana energi mekanik adalah total kinetik plus energi potensialnya. Ini yang selama ini berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Nah, silakan dibuat contoh soal yang ketiga. Ya. Benda dengan massa N bergerak menuruni bidang miring dengan ketinggian h. Jika mula-mula diam, tentukan kecepatan benda ketika memulai dasar bidang miring jika licin, kemudian yang B kasar. Kalau licin, maka akan berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Kalau ada bidang miring kasar, berarti kita menggunakan ada gaya non konservatif. Gambarnya seperti itu, ya. Ini yang paling gampang untuk bidang miringnya licin. Berarti kalau licin diasumsikan benda pertama di puncak posisinya, kemudian posisi kedua adalah di lantai dasar. Kalau licin tidak ada gaya gesekan, tidak ada gaya non konservatifnya, berlaku kekekalan energi mekanik. EK1 plus EB1 sama dengan EK2 plus EB2. Dengan asumsi awalnya diam, berarti EK1 nya 0. Kemudian EB1 nya MD sama dengan EB2 plus EK2. EB2 nya 0. Nah, EK2 nya setengah MB2. Itu adalah kita bisa menghitung kecepatan benda saat mencapai dasar bidang miring. Nah, bagaimana kalau yang kondisi kedua ada gesekannya? Nah, ini yang biasanya seringkali terjebak, kita menghafalkan bahwa P sama dengan akar 2GH. Kecepatan benda dilepas dari posisi pertama, lintasannya licin, ya, lintasannya licin. Dari samping bidangnya lengkung, ya, ternyata lurus. Kedua adalah yang akar 2GH. Nah, untuk bidang miring kasar, berarti kita melibatkan ada gaya non konservatifnya yang arahnya berlawanan dengan arah gerakan, arah ke sana. Kita punya rumus, usaha yang dihasilkan oleh gaya non konservatif terjadi dengan delta energi mekanik. Kalau lintasannya licin, ini adalah 0.
kecepatan saat nyampe di dasar tidak lagi dari akar 2 ternyata ada faktor koefisien gesernya ya. Jadi untuk menghitung berapa kecepatan kedua jika ada gaya 0 konservatifnya ya kita gunakan rumus ini. Ya memang konsekuensinya setiap materi ada tambahan rumus-rumus atau formula matematik yang baru, ada tambahan-tambahan. Jadi harapan saya jangan hanya menghafal rumus akhir, tetapi bagaimana mendapatkan rumus ini. Ternyata tidak bisa ditinggalkan dari badan fisiknya. Pertama kami ikuti saja. Oh, ternyata mendapatkan